Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bersua dalam program spesial kesayangan kita, Kajian Manajemen Islam. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik, Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program Kajian Manajemen Islam yang insya Allah hadir setiap hari Sabtu dari pukul 5 hingga pukul 6 pagi nanti. Dan tentunya Anda bisa bergabung berdiskusi karena nanti ada satu topik yang kami angkat tentang mari kita bersungguh-sungguh dalam memilih pemimpin terbaik dan kompeten dalam semua bidang kehidupan agar bermanfaat lebih optimal. Anda nanti bisa berdiskusi melalui 02953858877, kemudian WhatsApp di 085277999101. Hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan IPI Kabupaten Pati, Mitra Pas dan Kafah Center. Dan pagi ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Bapak Juli Murtado dari Kafah Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, momentumnya cukup pas karena kita membahas tentang mari kita bersungguh-sungguh dalam memilih pemimpin terbaik dan kompeten dalam semua bidang kehidupan agar bermanfaat lebih optimal. Karena memang ada beberapa dari masyarakat yang milih semilih-milihnya daripada tidak milih katanya. Mohon penjelasannya Pak Juli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Mari kita syukuri pagi yang penuh rasa nikmat karena hujan tadi malam. Mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sangat penting, topik ini untuk kita merasa perlu sampaikan bahwa begitu pentingnya Islam atau tuntunan Islam memandang bahwa memilih pemimpin dimanapun berada, skala yang sangat kecil, pemimpin di dalam rumah tangga kita, pemimpin di dalam perjalanan kita, pemimpin di dalam masyarakat kita, baik kecil sampai skala nasional, pemimpin di dalam legislasi, pemimpin dalam pekerjaan kita, pemimpin dalam bisnis kita, pemimpin dalam kehidupan kita lainnya, apapun, pemimpin itu begitu sangat pentingnya, urgennya untuk kita sungguh-sungguh memilih. Sungguh-sungguh memilih. Makanya ayat-ayat tentang kepemimpinan itu banyak sekali. Dan di dalam tuntunan Islam, tuntunan yang memang dibuat oleh Allah yang maha segalanya dan maha esa, yang terbaik, yang tidak ada duanya, yang menyamainya, yang mengetahui semua hal, yang memiliki kemampuan yang tanpa batas, yang punya keinginan untuk rahman dan rahim,
membangun karakter kasih sayang di dalam semua kehidupan di alam semesta ini. Dia memberikan tuntunan yang terbaik. Kita harus mengimaninya. Kita harus punya tauhid yang kuat bahwa dalam umat Islam kita harus meyakini sedalam-dalamnya, memperkuat tauhid kita bahwa Allah itu Maha Esa, Maha segalanya, dan memberikan tuntunan, memberikan contoh teladan pada Rasulnya untuk kebaikan kita, untuk menjadikan umat kita khaira ummah. Dan ciri khas khaira umat itu umat yang terbaik, yang rahmatan lil alamin, yang banyak tangan-tangan di atas, yang cerdas, yang menjadi khalifah fil ard di muka bumi, yang baik, yang memberi contoh, yang jujur, yang sidik, amanah, tabligh, fatona. Dan itu menjadi sesuatu yang penting sekali untuk kita usahakan secara sungguh-sungguh. Kenapa? Agar supaya kehidupan kita di muka bumi ini lebih maslahah, lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih sukses dalam segala hal, termasuk masalah ekonomi, lebih adil dan merata, lebih kondusif, lebih mementingkan value-value yang harus ditegakkan. Hampir perusahaan atau di dalam komunitas apapun, baik di masyarakat, apabila kita tidak bisa menjaga value-value positif, ya kita harus jujur, harus adil, harus aman, harus selamat, harus sejahtera, harus cerdas, harus bersatu, harus membangun sebuah keteladanan yang baik yang akan diturunkan kepada generasi berikutnya dimanapun berada, dalam memimpin perusahaan, dalam memimpin pekerjaan, dalam memimpin di masyarakat, mulai dari RT sampai ke jabatan-jabatan, bupati, gubernur, sampai bahkan nasional, di kehakiman, yudikatif, di legislatif maupun di eksekutif. Semuanya diharapkan kita bisa bersungguh-sungguh dalam memilih pemimpin yang terbaik dan kompeten. Apabila kita memilih sakarepe dhewe, ngawur, bahkan ya hanya basa-basi, hanya yang terkenal dan sebagainya, tapi kompetensinya, kepemimpinannya tidak sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik itu jejak lurus benar, baik pikirannya, baik hatinya, baik niatnya, baik visi-visinya, baik ilmunya. Amanah itu bagaimana dia itu penuh rasa tanggung jawab, memberikan yang terbaik terhadap apa yang diembannya sebagai amanah, misi suci yang diembannya. Tabligh itu mengacu kepada bagaimana kita menyampaikan kebenaran-kebenaran, mengajak kebenaran-kebenaran, memotivasi agar supaya orang bisa mengikuti kebenaran-kebenaran, meneladani agar supaya kita bisa kebenaran-kebenaran, tidak KKN, tidak mementingkan pribadi atau keluarganya, tidak ego kekuasaannya, tidak memberikan contoh kebaikan, keadilan, keteladanan, tidak memberikan contoh kejujuran,
tidak memberikan contoh tentang pentingnya janji-janji itu ditunaikan dan sebagainya, tidak ngacak-ngacak berbagai aturan-aturan yang ada karena demi kepentingannya. Tidak, itu dimanapun, di dalam perusahaan, di dalam ini. Nah, makin kompleks perusahaan kita, makin gede, makin kompleks masyarakat kita, makin kompleks skalanya, misalkan secara nasional. Itu begitu kompleksnya, penduduknya banyak dan kompleks dan variasi, besar negaranya, permasalahannya sangat kompleks. Apalagi sekarang sudah globalisasi, sangat diperlukan pemimpin-pemimpin yang handal, kompeten. Karena jangan lupa, kalau kita memilih pemimpin yang bukan ahlinya, yang tidak kompeten, yang tidak sidik amanah tabligh fatona, yang sak karep-karepe, dia sudah pegang kunci kekuasaan di level manapun, di perusahaan dan sebagainya, maka akan tunggulah kehancurannya. Nah, perusahaannya pasti akan turun, jatuh, bahkan bisa bangkrut. Kalau negara bisa nggak karu-karuan, aturan-aturan main ditabrak sana, tabrak sini dan sebagainya. Keadilan sangat sulit dan sebagainya. Korupsi ada di mana-mana. Bahkan bagaimana kita memberikan teladan untuk masa depan kita? Kita harusnya memberikan keteladanan, membangun suatu sistem, membangun suatu value. Saya sangat sependapat. Orang yang nggak memperhatikan value itu orang yang tidak beradab. Bahkan kalau di Indonesia malah tidak bertentangan dengan Pancasila, dengan agama, dengan Tuhan, dengan sila berkemanusiaan yang adil dan beradab dan sebagainya. Justru value inilah yang membuat suatu komunitas, suatu organisasi bisa besar dengan on the track, dengan penuh kebaikan, dengan penuh kebenaran, sehingga akan membawa manfaat yang luar biasa. Kalau nggak ada value, hancur-hancuran. Bahkan ya rusaklah. Dimanapun, sekali lagi dimanapun. Di perusahaan, di skala pekerjaan kita, sampai kepada di nasional. Legislatif, yudikatif, eksekutif, semuanya membutuhkan keseriusan dalam memilih pemimpin. Pemimpin yang sidik amanah tabligh fatona, yang punya visi yang kuat, tapi sidik dengan penuh kebenaran bahwa ini memang untuk semua lapisan masyarakat dan sebagainya. Dalam Islam ini penting. Seorang pemimpin dalam Islam yang dia sudah kompetensi kepemimpinannya sangat tinggi, yang sidik amanah tabligh fatona, dia tidak dipengaruhi apapun kekuasaan dan sebagainya, kecuali dipengaruhi visinya yang baik. Dia harus melindungi semuanya, nggak mungkin. Orang yang sudah punya keyakinan dalam, ya sidiknya itu jiwa agamanya kokoh dalam Islam, bahwa Allah itu harus bisa kita sadari bahwa tuntunan Allah itu menuju ke kemaslahatan, menuju kebaikan. Allah itu cahaya kebaikan dan rahmatan lil alamin. Gak boleh seorang pemimpin itu minoritas terus enggak harus dilindungi, karena itu punya sifat rahmatan lil alamin. Itu sangat urgent dalam Islam. Kepentingan pemimpin untuk membangun rahmatan lil alamin di lingkungannya, sehingga bisa adil, bisa sejahtera, bisa jujur, teladanan value itu di endorse menjadi teladan dan sebagainya. Korupsi otomatis bisa hilang, dosa-dosa yang kejahatan bisa minimalisir dan sebagainya. Dan itu harus ditanamkan dengan value budaya. Betapa sulitnya di negara kita ini yang menurut saya tidak baik-baik saja kondisinya. Kita harus toto dengan semua aspek, dengan mengandalkan value yang harus ditanamkan, diteladani kepada semua pemangku amanah
yudikatif, legislatif maupun eksekutif di level manapun. Kalau kita ada di swasta, wirausaha di level manapun di perusahaan kita. Sebab dari situlah kita bisa membangun peradaban yang baik, membangun keadilan, kejujuran, membangun kesetaraan, membangun kecerdasan, membangun budaya kehidupan atau peradaban yang baik, yang bersatu, yang satu sama lain bisa bersinergi, tidak ada yang disepelekan, tidak ada yang disudut-sudutkan dan sebagainya. Kalau memang salah ya harus dibenahi, kalau memang itu melanggar hukum ya harus dibenahi hukumnya sambil ditegakkan hukum itu dengan reward maupun punishment, ya harus itu. Nah kalau pejabatnya enggak karu-karuan gimana? Nah ini proses yang begitu dahsyatnya. Makanya di dalam Islam kerusakan di muka bumi ini concernnya bukan di kerusakan fisik, tapi kerusakan value. Sakarepe dhewe, nggak adil, nggak jujur, korupsi di mana-mana, kejahatan-kejahatan boleh saja, penipuan-penipuan ya sudah berkembang pesat. Yang namanya amplop-amplop boleh berterbangan dan udah kadung biasa ngono, udah kadung biasa ngono. Hancurnya peradaban yang oleh Allah sangat penting. Bahkan dicontohkan zaman Rasul akhir zaman ini, yaitu peradabannya hancur-hancuran jahiliyah. Di situ moralitas, di situ akhlak sudah diabaikan, sehingga sak karepe dhewe sing kuwasa ya sak kuwasane ngatur semua kalau perlu katanya kayak zamane Firaun itu. Wah iki arepe ditendang. Ada seorang laki-laki yang mungkin nanti akan nendang raja-raja diomong itu. Semua laki-laki bunuh, bantai dan sebagainya. Sudah. Orientasinya kekuasaan, dan kekuasaan itu kalau sudah disertai ketidakbenaran, maka yang terjadi adalah kehancuran peradaban, kehancuran value-value kita. Betapa pentingnya. Maka pemimpin yang baik, pemimpin yang punya visi, punya value yang bagus, punya karakter, berwawasan yang luas, punya akhlak karimah, punya kompetensi di bidangnya. Kalau kita di perusahaan apa ya di bidang itu dia berkompetensi. Kalau di masyarakat ya kompetensinya di masyarakat, dia mesti harus mengerti tatanan-tatanan yang ada dan sebagainya, resos-resos yang ada, dan harus bisa menyatukan banyak perbedaan untuk sesuatu yang memang masuk akal sehat. Kompetensi penting, leadership, manajemen skill, masalah komunikasi, kemampuan problem solving, kemampuan untuk mendrive atau mengkader atau mengembangkan kualitas SDM-nya. Dari semua yang ada di dalam kita harus berorientasi terhadap target-target kinerja yang sudah direncanakan dengan baik, harus amanah, harus ikhlas, yang tidak karena kepentingan untuk ngentit duit, ngemplok duit, memperkaya diri sendiri, memperkuat kekuasaan diri dan sebagainya. Jangan. Makin kompleks, harus makin kuat kualitas kepemimpinannya. Jangan asal-asalan, jangan ejek-ejekan, jangan enggak apa-apa lah itu. Enggak apa-apa gitu, enggak. Karena apa? Karena pemimpin ini akan mempengaruhi banyak hal. Pemimpin enggak usah pemimpin yang korupsi, enggak usah pemimpin jahat. Pemimpin yang enggak care terhadap korupsi merajalela. Pemimpin yang enggak care tentang masalah hukum amburadul. Pemimpin yang enggak care terhadap etika dia hancur-hancuri. Pemimpin yang enggak care terhadap keadilan dia acak-acak, hanya orang tertentu aja yang di duit akeh.
Pemimpin yang nggak care saja, nggak peduli terhadap itu, tentang kebersihan, tentang kejujuran, nggak care terhadap pentingnya keteladanan, dia sakarepe dhewe. Wah, kok aku nggak melanggar ini, padahal hukum di Indonesia ini berlandaskan terhadap tatanan yang namanya tatanan hukum, di mana hukum tertinggi ini ada di dasar negara kita, ada di Pancasila, ada di Undang-Undang Dasar, kemudian turun ke undang-undang, turun lagi. Jangan karena aturannya begini tapi melanggar prinsip-prinsip Pancasila, terus seakan-akan dia enggak melanggar. Udah keliru betul itu. Pemimpin model begitu sudah keliru betul. Karena dia tidak ngerti value, tidak ngerti urutan, tatanan, aturan di dalam suatu kita bernegara dan sebagainya. Ini juga sampai kepada perusahaan. Sudahlah kalau perusahaan, pengalaman kita masuk ke sana sini, konsultan sukses sini, ratusan perusahaan. Itu kelihatan sekali kalau pemimpinnya itu belegede, susah karepe dhewe, aspek legal nggak diperhatikan, bahkan kebersihan aja nggak care, bahkan terhadap kesejahteraan karyawan juga nggak care, UMR masih separuhnya aja yang dibayar, sak karepe dhewe dan sebagainya, aturan nggak adil, kalau punyanya luar negeri dibayar sampai 3 kali lipat, kalau orang pribumi dibayar ini dan sebagainya, itu akan menimbulkan banyak masalah. Dan itu akhirnya ujung-ujungnya tidak bisa kita berkembang secara long term, tapi akan meluluh lantakan peradaban, ujung-ujungnya meluluh lantakan apa-apa yang sedang kita usahakan. Misalnya perusahaan, ya hancurlah dia. Ini penting sekali. Jadi pemimpin itu akan mewarnai apa yang dipimpinnya, akan membangun sesuai dengan visi dan kompetensinya. Kalau dia itu nggak jujur, wes nanti nggak jujur aja. Kalau dia senengane mereka, ya saya nanti. Kalau data-data nggak care terhadap data-data itu harus betul-betul ditegakkan secara benar, maka data-data pating belasur karu-karuan. Kalau dia itu nggak care terhadap janjinya, maka janji tok aja omong kosong doang dan sebagainya. Kalau dia nggak care pentingnya keteladanan dimanapun berada, saya ingin menyampaikan ini jangan bicara tentang masalah kepemimpinan nasional saja, tapi di semua bidang. Islam harus rahmatan lil alamin di semua aspek, di semua bidang kehidupan. Apalagi kalau masalah negara yang begitu besarnya, kompleksitasnya, skalanya, permasalahannya, dan sekarang sudah masuk ke era globalisasi di mana hubungan internasional dengan kita sangat ketat sekali pengaruhnya. Diperlukan orang yang lebih handal, lebih care dan sebagainya. Dan sekali lagi itu tidak diomong-omong tok. Orang butuh karakter dia bagaimana kehidupannya. Dia itu memang misalkan dalam Islam, kita dalam Islam ya, dia sholatnya piye gitu loh, akhlaknya piye, kesantunannya piye, konsistensinya piye, kejujurannya piye dan sebagainya, wawasannya piye, baik internal maupun internasional. Karena ini sudah menyangkut bidang yang sangat luas. Dan yang tidak kalah penting, gak bisa orang itu dalam waktu relatif dekat, setahun, setengah tahun, bisa merubah segalanya, gak bisa. Karena itu butuh kita track recordnya, karya-karya sebelumnya. Itu merupakan wujud kompetensinya dia itu sejauh mana. Kalau masalah kecil aja gak dibicarakan, kalau masalah janji aja tidak ditunaikan, ya itu sudah kompetensinya sudah rendah. Jangan memilih orang-orang yang emosional, yang kompetensi rendah, yang janji sakarepe dhewe, yang pencitraan, yang tidak adil, yang tidak care sama wong cilik dan sebagainya, yang
nabrak sana nabrak sini. Jangan. Sekarang ke depan begitu. Apalagi sudah level negara, level di perusahaan kita, level yang kecil pun. Saya banyak mengalami level yang kecil, misalnya di tingkat RT aja. Kalau pemimpinnya gak kompeten, itu akhirnya yang semula itu sudah bagus jadi berantakan. Jadi yang semuanya kondusif, kita gampang, gotong royong, jadi berantakan karena tidak dicontohi dengan cara yang baik. Apalagi nggak pintar ngomong misalnya begitu. Nah, apalagi nggak punya prinsip-prinsip yang benar, akhirnya ikut sana ikut sini, akhirnya ya kayak ceritanya kakek sama anak yang bawa itu komentari, kakeknya yang naik enak nggak ngasih contoh anaknya, akhirnya kakeknya turun ganti anaknya di atasnya. Loh, anak nggak tahu diri, orang tua begini kok disuruh jalan, akhirnya anaknya turun. Loh, kok duwe binatang kok nggak ditumpaki, piye gitu. Enggak iman-iman kok bodoh banget, tumpaki berdua, karena tumpaki berdua kuabotan sempoyongan. Orang kok nggak punya peri kebinatangan, binatang kemampuan yang ngono kok gitu. Akhirnya judek dia itu nggak punya prinsip. Nah kalau nggak punya prinsip-prinsip ini begitu, maka mari kita pilih pemimpin dimanapun berada yang kompeten di bidangnya, di skalanya, makin gede harus makin kuat, yang visinya kokoh, yang visinya benar, sidik amanah tabligh watonah, yang karakter dan akhlaknya kuat, yang berwawasan memadai. Kalau di tingkat RT ya wawasannya tidak perlu banyak-banyak, tapi kalau sudah di level negara ya itu jelas harus internasional, harus perlu kompetensinya di bidang problem solver, komunikasi, di bidang bagaimana memberdayakan berbagai resource dan sebagainya. Ini penting sekali dan itu harus dilihat track recordnya. Coba tidak bisa orang itu sulapan, tidak bisa. Secara umum tidak bisa. Yang biasanya cedel kok marah-marah lumo, yang biasanya bisa memecah, biasanya nyekal yang kecil aja banyak masalah ekonomi, masalah apa begitu kok ngomong masalah yang gede dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi penting, sehingga mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang punya kesungguhan untuk paling tidak membangun kebaikan rahmatan lil alamin, dimulai memilih pemimpin dimanapun, di bidang manapun, di skala manapun, yang memang sidik amanah tabligh watonah, yang skala itu harus bisa disesuaikan. Kalau yang besar ya tentu kekuatannya harus besar dan sebagainya. Kesungguhan itu akan mendapat pahala. Bahkan kalau saya secara pribadi itu jihad fisabilillah. Bahkan kalau kita memilih pemimpin yang enggak benar, maka dosanya bisa ikutan kita ini. Kalau memang nanti membangun kondisi yang semakin buruk. Mudah-mudahan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang kompeten, yang sidik amanah tabligh di level manapun, di skala usaha apapun, di bidang manapun, kita bisa memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan akan bermanfaat yang lebih optimal untuk membangun peradaban, membangun value-value, membangun sasaran-sasaran bidang usaha tersebut, termasuk di dalam bermasyarakat. Ngaten nggih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita diskusi. Monggo silakan. Baik, untuk Anda mitra Hapas yang pagi ini ingin bergabung, Anda bisa masuk ya. Telepon di 02953858877. Kemudian untuk WhatsApp bisa Anda manfaatkan lewat 029, maksud kami 085277999901. Anda bisa kirim suara Anda atau voice note Anda. Dan Anda bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM 42 karena kami live juga menggunakan audio visual pagi ini. Silakan bisa komentar dan ketika acara ini selesai Anda bisa putar ulang videonya. Linknya bisa Anda kirim, Anda share ke ikhwan Anda atau Anda pasang di status Anda, baik pengguna WhatsApp ataupun juga Facebook. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Nanang ini menanyakan tentang, saya masih
belum punya pilihan yang pasti Bapak, karena masing-masing calon menawarkan sesuatu yang masuk akal semua. Tetapi yang jadi permasalahan adalah apakah betul yang dijanjikan betul-betul direalisasikan. Apakah ketika saya memilih salah satu pemimpin kemudian menang tetapi tidak terrealisasi apa yang dijanjikan, apakah saya ikut memperkeruh suasana untuk bangsa dan negara ke depan? Mohon pencerahannya Pak Juli dari Pak Nanang. Inje. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari sungguh-sungguh karakternya dia bagaimana. Kalau orang sudah jujur dimanapun dia akan jujur begitu. Kalau dia amanah di dalam semua pekerjaan di lingkungan mana dia bisa sukses dan berkembang dan bagus, tidak ada kesalahan dan sebagainya. Masalah-masalah yang diembannya itu boleh dikatakan banyak beresnya dan sebagainya, itu merupakan nilai karakter yang bisa dipelajari, termasuk track record apapun. Maka kita perlu melihat dari dia itu keturunannya bagaimana, lingkungannya bagaimana, teman-temannya bagaimana, dia sekolahnya bagaimana, dia jabatan jenjangnya bagaimana, di situ ada cacat-cacat atau ada kesuksesan dan sebagainya, keberaniannya dia di mana. Itu kalau saya justru mudah melihat itu. Hanya orang yang senang ngomong doang, sama orang yang konsisten dengan omongannya, orang yang pencitraan, janji-janji ngomong tapi enggak dipenuhi, itu bagi saya sangat mudah. Monggo kita tidak bicara personal orang dan sebagainya di forum ini, ya, walaupun bisa dijabri, tetapi sangat mudah. Sebab orang yang punya jiwa agama, orang yang sidik, amanah, tabligh, fatonah, itu mudah. Dari cara ngomongnya aja bisa. Itu ngomongnya dari hati atau ngedobos. Itu apa, dan karya-karya dia bagaimana. Sebab gak mungkin ya orang yang dari bawah tuh langsung melonjak tinggi, padahal yang di bawah itu karakternya tidak sangat kuat. Sebab begini ya, pemimpin itu kalau sudah semakin kompleks harus dibutuhkan pemimpin yang lebih holistik pendekatannya. Sebab kalau enggak, maka dia hanya jurus yang itu aja. Tapi di tempat lain bisa kacau itu. Misalnya pembangunan fisik tertentu itu dengan duit yang mungkin utang aja banyak, itu akan berbahaya. Dibutuhkan pendekatan yang holistik yang dari berbagai sudut sehingga kita bisa memutuskan suatu keputusan yang baik. Ya kalau itu di perusahaan dimanapun tuh podo ae saja nih, ya. Kan ada orang dengan dipegang orang itu yang semula sudah bagus terus berantakan, pecah gitu. Atau sebaliknya, yang perusahaannya atau di masa itu sering nggak peduli, tapi begitu dia pegang dengan berbagai kesungguhannya akhirnya bisa ditoto, bisa lebih raket, bisa rukun, bisa lebih indah. Permasalahannya yang ada yang kena musibah bisa ditangani dengan baik dan sebagainya. Jadi bisa berbeda dan itu nyata. Nggak bisa omong doang tapi itu hasilnya bagaimana. Karena pemimpin itu adalah akan mewarnai. Jadi kalau misalkan di suatu saat di suatu RT, misalkan di suatu perusahaan di situ geger aja, karyawannya nggak disiplin, nggak masuk dan sebagainya, ya memang pemimpinnya ini nggak kompeten di bidang mendisiplinkan. Kalau perusahaannya itu stagnan, ya memang pemimpinnya nggak mampu untuk mengembangkan. Kalau tambah nggak karu-karuan, ya karena yang CEO-nya atau pemimpinnya itu yang memang kurang kompeten. Kalau di dalam suatu lingkungan di level manapun terjadi pembelahan, ya karena pemimpinnya itulah yang tidak kuat di bidang bagaimana memanage ilmu dan seninya untuk membangun suatu kesatuan yang lebih hakikat. Karena kalau memang nggak mungkin lah bersatu kalau nggak keadilan itu nggak ditegakkan. Misalnya kalau di satu itu ternyata orang miskin makin banyak dan sebagainya, ya akhirnya
pemimpin itulah memang nggak care sama orang kecil. Kalau di situ data-data sering ini janji-janji, ya memang nggak care seperti itu. Sudah begitu gampangnya kalau saya karena udah terbiasa ya. Kita sudah terbiasa ke sana sini, sudah terbiasa membangun pabrik apa dan sebagainya. Di lingkungan juga, misalnya di tempat di organisasi manapun kita amati ya podo ae. Kalau dia itu nggak care terhadap program ya akhirnya ya wes pokoknya jalan aja gitu. Kalau dia nggak care terhadap apa kesejahteraan karyawan ya sudahlah, kerjaan pokoknya sakarepe itu nggak cocok ya metua dan sebagainya tanpa ada suatu reasoning yang ada di dalamnya. Jadi track record itu menjadi penting. Cobalah sungguh-sungguh mencari ini apa, memilah-milah, karena di dalam kesungguhan itulah ada pahala. Kalau untuk urusan pemimpin, karena pemimpin yang nggak care terhadap suatu masalah, maka masalah itu akan berkembang. Pemimpin yang nggak care masalah korupsi akan berkembang. Nah kalau misalkan umpamanya sekarang ini korupsi makin merajalela, berarti pemimpinnya memang nggak care terhadap korupsi itu. Untuk kesungguhannya, kompetensinya melihat itu begitu gampangnya. Itu sebab akibat itu begitu cetha welo-welonya kalau kita sudah terbiasa di bidang mengelola sesuatu, memanage sesuatu, gampang sekali. Karena sesuatu perusahaan atau apapun itu akan cepat rusak, kok cepat berkembang tergantung sapa sing mimpin. Nah, gitu ya. Itu begitu urgentnya pemimpin sehingga diperlukan pemimpin yang sidik, yang memang dasarnya sendiri sudah benar cek lurus. Ya, harus maslahah dan adil dan sebagainya. Harus dia sungguh-sungguh amanah, harus misi sucinya harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Dia harus care terhadap kualitas SDM, membangun kebenaran, menyampaikan kebenaran, memotivasi dan sebagainya. Dia harus problem solving, cerdas dalam mengambil keputusan yang ruwet-ruwet, yang bermasalah, yang ini, yang kompleks. Dia putuskan step by step sehingga pemecahan masalah-masalah di lingkungannya akan semakin. Loh, bagaimana kalau ini semakin negaranya, semakin wilayahnya semakin besar? Indonesia sama Singapura ya besar, Indonesia ndak karo-karuan toh, sama ini ndak karo-karuan itu. Indonesia ini begitu kompleksnya, budayanya, macamnya, agamanya, resosnya, wah masya Allah luar biasa. Dibutuhkan pemimpin yang betul-betul kompeten, yang track recordnya jelas dan sebagainya. Jangan asal-asalan. Saya sangat tidak sependapat dengan itu kan formalitas saja lah. 5 tahun nanti pilih lagi. Enggak. 5 tahun itu sudah cukup waktu untuk menghancur luntuhkan atau menegakkan kemaslahatan. Jadi seperti itu. Nah, padahal itu harus berkesinambungan, bukan berkesinambungan dalam artian yang jelek-jelek. Semua yang kurang baik harus dievaluasi, harus diperbaiki. Tapi kesinambungan dalam konteks value-nya, bahwa Indonesia misalnya itu butuh value kejujuran, butuh value kebersamaan, butuh value kesatuan, butuh value saling asa-ase dari yang kelompok kuat sama kelompok yang kecil. Value kesejahteraan, value keadilan, value yang akal sehat. Wah, itu harus ditegakkan itu. Itu harus terus-menerus kalau yang positif itu. Begitu. Perkara nanti ada debatable perbedaan ini, itu cobalah dicari resos-resos yang kompeten di bidangnya untuk mencari solusi yang terbaik. Bukan top down saja terus. Enggak. Atau dari bawah ke atas terus, enggak, tergantung. Karena ada juga masyarakat ini yang tingkat kompetensinya kurang, akhirnya mengusulkan sesuatu yang tidak optimal untuk jangka panjang. Mungkin jangka pendek iya. Karena itu dibutuhkan oplosan kompetensi yang variatif, yang itu saling membantu dan berpikir holistik untuk mencari solusi-solusi yang paling tepat. Kalau berpikirnya hanya pragmatis, bahaya. Mungkin jangka pendeknya kena, jangka panjangnya berantakan dan sebagainya.
begitu banyaknya. Nggih, monggo barangkali bisa direnungi itu ya. Monggo silakan, ada yang lain mungkin. Ya, ada terakhir lagi Pak Agus ini yang sudah masuk. Bapak, ini kok ada strategi bakar uang, katanya startup unggulan 1 tahun merugi. Lah ini bagaimana strateginya seperti ini? Goals-nya seperti apa? Apakah ini termasuk kategori amanah atau ngajak bangkrut? Pak Agus nyuwun pencerahan. Apa ki? Bakar uang apa ki? Bakar uang untuk promo mungkin atau gimana? Bagi-bagi. Ya. Di dalam konsep mengelola sesuatu, apapun ya, bisnis atau apapun, ini nggak boleh kita gerusa-gerusuh emosional tanpa menggunakan akal sehat. Sebab kita harus pendekatan holistik, tidak emosional, tenang, sehingga kita akhirnya bisa memutuskan yang terbaik. Nah ini kasus per kasus ini, gitu, ya. Jadi kalau misalkan ada suatu saat organisasi bisnis ya satu sama lain musuhan karena banyak yang sama produknya, terus dia berperkara gitu, bakar-bakaran duit sampai ke atas dan sebagainya, bisa bakaran duit itu bisa podo bangkrut deh. Ya itulah filosofi yang di Jawa ini perlu direnungi itu. Ono caraka dados wala. Monggo buatang ayo terakhir jadi buatang kabeh. Nah, enggak boleh. Kita harus rasional, kita harus tenang, tidak emosional. Kita harus memikirkan dengan cara yang paling tepat dengan pendekatan yang holistik. Holistik itu menyeluruh, mana keputusan yang terbaik di situ, ya, begitu. Kadang-kadang memang butuh ekstrim. Kalau misalnya ketemu yang radikal, yang yang ekstrim lah, bukan radikal. Ya, radikal itu koyak-koyak orang Islam sekarang banyak dicap radikal, padahal belum tentu, itu perlu dianalisa. Lha apa sing liyane enggak radikal? Apa sak karepe dhewe, wong sing sak karepe dhewe enggak radikal. Nah, ini perlu dibahas, nilai itu bagaimana sih pengertiannya. Nah, tapi yang jelas kadang ada suatu yang butuh ekstrim gitu. Yo kasarannya sahabat Rasulullah itu ada ekstrim. Sudahlah, karena kasihan ingin menolong sekaligus, wah saya juga juga bertanggung jawabnya gimana gitu ya. Udahlah, kurma yang nggak laku kasihan dan sebagainya dibeli semua itu. Kurma yang elek-elek gitu Pak, yang rotok busuk gitu Pak. Nggak taunya dalam waktu dekat ada negara yang kena musibah yang dia berpandangan kurma busuk itu menjadi salah satu obatnya begitu, karena ada kandungan tertentu dibeli dengan harga mahal. Enggak situ melarat tapi tambah sugih gitu. Ini kisah nyata, itu kisah nyata. Nah seperti itu yang ekstrim-ekstrim, tapi secara umum harus kita sikapi, ambillah keputusan pada saat yang tenang, dengan penuh hati nurani, dengan menggunakan akal sehat, dengan mencari pendekatan yang holistik, yang terbaik bagaimana, terus harus diterapkan, tapi harus menggunakan balancing di dalam proses manajemen, yaitu harus dicek dan harus dievaluasi. Barangkali salah, kita evaluasi, kita cek dulu, oh iya salah ya di bidang itu, ya wes kita rubah. Ya kita stop ininya, tapi ini tetap jalan dan seterusnya. Ini ceritanya panjang lebar kalau bicara, apalagi kalau bisnis ya, karena bisnis itu kan sangat ketat persaingannya. Mau posing kuat ya pasti hancur. Tapi di dalam memimpin masyarakat pun sajane ya hampir sama. Ilmu manajemen di mana-mana hampir sama. Manajemen waktu, manajemen kreatif, problem solving, manajemen pemasaran dan sebagainya. Ngaten nggih. Monggo ini waktunya sudah habis ini. Ya, kita harus segera closing, Pak. Nggih. Baik, mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Saya tidak ingin secara letterlek harus milih siapa-siapanya. Tetapi Islam memang memberi tuntunan betapa pentingnya memilih pemimpin yang terbaik, yang kompeten di bidangnya, sehingga lingkup kepemimpinan yang dipimpin, yang kita pilih itu akan membawa maslahah, akan menjadi rahmatan lil alamin, akan bermanfaat, lebih baik, lebih optimal. Kita salah milih pemimpin yang kurang baik dan sebagainya, akan sebaliknya
Bahkan kalau kita memilih pemimpin yang tidak ahlinya, tunggulah kehancurannya. Sudah contohnya sudah banyak ini. Udah ketok di moto gitu contoh-contohnya. Jenengan mungkin perlu merenungi. Jangan menggunakan emosional, hanya jangan pendekatan apa-apapun. Pendekatannya adalah sang pemimpin akan mewarnai yang dipimpinnya. Karena itu kita harus memilih pemimpin yang terbaik, yang kompeten, yang kalau kita umat Islam yang harus sidik, amanah, tabligh, watonah. Ngaten kemawon, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas Kajian Manajemen Islam, insya Allah bisa selalu Anda simak setiap hari Sabtu dari pukul 5 hingga jelang pukul 6. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Rifanili, informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.